Halo Binusian, berjumpa lagi dengan saya Friarina Marsintauli dalam mata kuliah Introduction to Accounting. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai corporation, yaitu ada organization, share transaction, dividend, and retained earnings. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang merupakan badan hukum sendiri yang kepemilikannya terdiri atas saham-saham. Adapun karakteristik dari perseroan terbatas atau PT adalah yang pertama, badan hukum terpisah sehingga dapat membeli dan menjual kekayaan atau aset dengan atas nama PT sendiri. Yang kedua, kepemilikan terdiri dari jumlah lembar saham. Jadi ada pemegang saham dapat menjual sahamnya di kemudian hari. Lalu yang ketiga, pemilik dari PT memiliki kewajiban yang terbatas atau sesuai dengan proporsi kepemilikan saham pada PT tersebut. Yang keempat, PT dapat menambah modalnya dengan cara menerbitkan saham. Yang kelima, mempunyai umur yang relatif lebih panjang dibandingkan dalam bentuk usaha lainnya. Yang keenam, adanya corporate management dalam suatu PT, yaitu kekuasaan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. Dan yang ketujuh adalah merupakan subjek pajak. Perbedaan antara kepemilikan sendiri dengan PT adalah terlihat bahwa kalau untuk corporation akan muncul yang namanya retained earning. Sedangkan yang selain PT dia tidak akan muncul, jadi hanya muncul di dalam owner's capital saja, tidak ada retained earning. Ada hak-hak dari pemilik saham. Yang pertama, hak untuk memilih atau vote dalam pemilihan jajaran direksi dan juga beberapa hal yang memerlukan pengesahan atau persetujuan dari pemegang saham. Yang kedua, hak untuk mendapat dividen. Yang ketiga, hak untuk menjaga jumlah kepemilikan saham, yaitu ditawarkan saham yang akan terbitkan terlebih dahulu sebelum ditawarkan ke pasar, jika PT memutuskan untuk menerbitkan kembali saham. Yang keempat, hak untuk mendapatkan proporsi sisa dari aset, itu setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban ketika PT dilikuidasi. Ada dua jenis saham yang secara umum dikeluarkan oleh PT. Yang pertama adalah saham biasa atau ordinary shares. Saham dengan hak-hak dasar seperti memilih dewan direksi, memperoleh pembagian saham atau dividen, dan membeli saham tambahan. Kalau saham istimewa atau preference share adalah saham yang memiliki hak istimewa melebihi saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen ketika terjadi likuidasi perusahaan. Contoh PT mengeluarkan saham biasanya secara tunai dengan nilai nominal atau nilai par. Itu terlihat di kasus ini, yaitu PT maju mengeluarkan 1.000 lembar saham biasa jika nilai normalnya 10.000. Kalau dijual dengan harga nominal itu jurnal seperti apa? Jika dijual dengan harga 15.000, jurnal seperti apa? Nah, ini ada tampilannya. Jurnal untuk yang pertama, cash pada share capital ordinary sebesar 10 juta, itu langsung dikalikan saja karena sesuai dengan nilai nominal ya. Dan yang kedua, kalau munculnya ada harganya 15.000, cash di debit, share capital ordinary di kredit, dan akan muncul yang namanya share premium atau ordinary atas selisih dari nominal dengan yang dijual. Saham preference. Untuk menarik calon investor yang potensial, perusahaan dapat menerbitkan tambahan jenis lain, seperti yang disebut dengan saham preference. Saham preference adalah perjanjian yang memberikan keutamaan atau kelebihan bagi pemiliknya dibandingkan pemegang saham biasa untuk hal-hal tertentu. Secara khusus, pemegang saham preference memiliki prioritas dalam hal pembagian laba atau dividen. Yang kedua, aset jika terjadi likuiditas. Namun biasanya saham preference itu tidak memiliki suara. Pemegang saham preference dapat memiliki dividen kumulatif atau kumulatif dividen. Hal ini berarti bahwa pemegang saham preference harus dibayar untuk penerimaan dividen setiap tahun dan memperoleh prioritas atas dividen yang belum diterima sebelum pemegang saham bisa menerima dividen. Ada treasury share. Treasury share adalah saham yang telah beredar dan disetor penuh namun diperoleh kembali oleh perusahaan, tetapi bukan untuk menarik dari peredaran seterusnya atau retired. Adapun tujuan PT memperoleh kembali sahamnya adalah yang pertama untuk memperoleh atau membagikan saham diperoleh kembali tersebut kepada karyawan atau pegawai. Yang kedua, meningkatkan nilai saham di pasar.
Yang ketiga, mendapatkan tambahan saham untuk mengakuisisi perusahaan lainnya. Yang keempat, untuk menaikkan nilai earning per share. Yang kelima adalah mengurangi atau menghilangkan pemegang saham yang memiliki tujuan yang tidak menguntungkan perusahaan. Dividen adalah pembagian uang secara kas atau pembagian saham kepada pemilik saham atas dasar proporsi. Saham dapat diberikan oleh PT kepada pemilik saham dalam bentuk tunai atau disebut dengan cash dividend, saham atau share dividend berbentuk saham, properti, dan surat hutang atau scrip. Ada tiga tanggal penting dalam suatu pembagian dividen. Yang pertama, tanggal pengumuman. Itu tanggal di mana Dewan Direksi mengumumkan secara resmi bahwa ada pembagian dividen pada tanggal tertentu. Yang kedua, tanggal pencatatan. Pemilik saham ditentukan untuk mengetahui secara jelas siapa saja yang akan menerima dividen. Yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Tanggal dividen dibayarkan kepada pemegang saham. Demikian pembahasan materi mengenai corporation, yaitu organization, share transaction, dividend and retained earnings. Sampai berjumpa di video selanjutnya.